Baik, kita mulai adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Semoga Pak. dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring program RPL dari Belmawa Kemendikbud Dikti. Kerjasama antara Universitas Teknologi Mataram dengan Universitas Citra Bangsa dan STKIP PT Bula. Oke, untuk hari ini materi kita adalah mengetik 10 jari. Jadi di mata kuliah keterampilan komputer dan pengelolaan informasi atau lebih dikenal dengan aplikasi komputer mungkin di tempatnya adik-adik, kita akan dalam satu semester kita akan mempelajari tentang aplikasi komputer. Mulai dari bagaimana mengetik yang benar menggunakan 10 jari. Mungkin selama ini kita ngetik pakai 11 jari. Nah, pakai 2 jari. Goyang 2 jari ya. Ternyata ada cara yang lebih efektif, lebih cepat dalam mengetik, yaitu menggunakan 10 jari kita, memanfaatkan semua jari-jari kita. Nah, bagaimana sistemnya? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum saya bahas, karena ini adalah pertemuan pertama, saya akan jelaskan dulu sistem perkuliahan kita. Perkuliahan kita di mata kuliah keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, ini praktik. Jadi, nanti kemungkinan akan banyak video yang akan saya kirim, selain dalam materi dalam bentuk modul, atau dalam bentuk PowerPoint, ada juga video yang akan saya kirim lewat kelas yang nanti bisa dipelajari, dan kita juga akan menggunakan Zoom. Nah, untuk Zoom tidak setiap minggu. Saya tahu kalau kita setiap minggu menggunakan Zoom nanti kuotanya habis. Nah, jadi nanti pas poin-poin pentingnya saja kita menggunakan Zoom. Pertemuan pertama itu poin penting. Kenapa saya bilang penting? Karena pertemuan pertama saya harus jelaskan sistem kita. Jadi pertemuan pertama kita gunakan Zoom. Pertemuan kedua nanti kita lihat materinya, kalau bisa dikerjakan sendiri, nonton video sendiri lewat video. Pertemuan kedua kalau bisa lewat video, lewat video. Pertemuan ketiga kalau agak sulit lewat video, nanti kita pakai Zoom. Jadi kita akan selang-seling ya, tergantung nanti materinya serumit apa. Oke, untuk sistem perkuliahan kita, saya berharap adik-adik sudah berhasil mengakses learning. Ya. Saya munculkan dulu. Mengakses learning, saya berharap akan muncul seperti ini di learning adik-adik. Ya, nah, kalau di dashboard dosen itu bisa melihat daftar mahasiswa yang sedang online siapa saja. Ya. Kalau di dashboard mahasiswa tidak ada, bisa langsung masuk ke kelas perkuliahannya. Misalnya bisa lewat menu My Course, kemudian pilih keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, atau bisa juga melalui dashboard di sini. Nah, sistem kuliah daring, adik-adik harus rajin-rajin membaca penjelasan yang ada di kelas learning. Kenapa? Karena perintah-perintah atau tugas-tugas yang harus dipelajari semua disampaikan di kelas learning. Contohnya ini. Oke lah, di pertama pendahuluan ini penjelasan tentang mata kuliah. Saya langsung ke pertemuan pertama. Nah, di sini pertemuan pertama, pokok bahasan pertama mengenai mengetik 10 jari. Saya berharap juga adik-adik sudah mengikuti pretest. Pretest ini fungsinya untuk mengetahui kemampuan awal adik-adik. Nah, soalnya kalau tidak salah ada 16 soal pilihan ganda. Saya berharap sudah dikerjakan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang mengetik 10 jari. Di sini ada videonya, nanti bisa ditonton cara mengetik 10 jari. Nah, kemudian baca baik-baik instruksinya. Di sini yang pertama,
adik-adik diminta untuk mendownload aplikasi yang bernama Typing Master. Jadi harus baca baik-baik ya. Jangan hanya sekedar dibuka, di-scroll ke atas, ke bawah, ditutup. Nggak dibaca penjelasannya. Sekali lagi, kuliah daring harus rajin membaca penjelasan yang ada di kelas. Pertama, adik-adik diminta untuk mendownload aplikasi Typing Master. Oke, cara ngedownloadnya gampang saja. Tinggal klik, nanti secara otomatis dia akan mendownload seperti ini. Yang ada di pojok kiri bawah. Sebentar, saya akan share aja, full layar, biar kelihatan. Biar kelihatan. Oke, saya share full layar. Nah, sekali lagi setelah berhasil download, nanti akan mendownload seperti biasa. Ya, seperti ini, aplikasi Typing Master. Baca lagi penjelasannya. Setelah selesai mendownload, selanjutnya mahasiswa diminta untuk menginstal dan mencoba di komputer masing-masing. Saya berharap nanti adik-adik menginstal di komputer atau di laptopnya. Nah, setelah diinstal, silahkan dicoba. Bagaimana cara menginstalnya? Ini yang perlu saya jelaskan. Tadi kita sudah mendownload aplikasi Typing Master. Nah ini, Typing Master versi 7 dalam bentuk WinRAR. Sebelum diinstal, nanti silakan adik-adik ekstrak dulu dengan cara klik kanan di filenya, kemudian ekstrak to Typing Master Pro 7. Hasilnya nanti akan berbentuk folder seperti ini, Typing Master Pro 7. Silakan dibuka. Dibuka lagi foldernya. Wah, kebanyakan folder ya. Oke, nanti akan ada 2 file, aplikasi Typing Master dan serial number-nya. Silakan nanti diinstal di komputer masing-masing. Cara nginstalnya tinggal klik 2 kali. Sampai muncul seperti ini. Klik OK. Kemudian tinggal klik next. Nah, di sini tidak perlu mikir banyak-banyak, bila perlu next sampai finish ya, cara gampangnya. Kalau ini pilih setuju, di next sampai dengan finish. Jadi aplikasinya kecil, tidak berat, sangat ringan, jadi bisa berjalan di semua jenis komputer, semua jenis laptop. Langsung finish. Nah, secara otomatis akan muncul aplikasi dari Typing Master seperti ini. Silahkan nanti ketik namanya. Klik aja pengguna baru, seperti ini akan muncul. Ketik namanya, kemudian misalnya namanya Karya Gunawan, tinggal diklik enter, atau bisa juga Jagung Oda misalnya. Klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebelum menggunakan, silahkan di copy dulu serialnya di bagian information. Kemudian di bagian enter lisensi. Lisensinya ada di file tadi yang di serial. Nah, di sini ada banyak. Pakai aja salah satu, misalnya yang paling atas. Namanya di copy. Kemudian paste di sini. Kemudian product key-nya di copy juga. Silakan paste di product key, enter. Nah, jika berhasil nanti akan muncul sukses.
Nah, kalau dia error seperti ini, itu berarti ditolak. Saya sarankan matikan dulu koneksi internetnya. Matikan dulu koneksi internetnya, baru memasukkan lisensi. Karena kalau terkoneksi ke internet, pasti dia error. Nah, kalau sekarang saya sedang terkoneksi ke jaringan internet, makanya di sini error. Kalau saya putus internetnya, nanti Zoom kita juga akan putus. Jadi silakan nanti dicoba register sendiri ya. Caranya yang tadi, catatan matikan dulu koneksi internet. Ya. Setelah berhasil meregistrasi, langkah pertama praktik dulu. Jangan langsung ke bagian typing test. Wah, ini nanti tambah rumit. Mulai dari yang sederhana dulu, yang paling atas di bagian course-nya. Step 1, langkah pertama, kita akan mulai klik start course. Seperti ini. Untuk tugas yang pertama, kita belajar dulu dasar-dasarnya, pilih yang paling nomor 1, the home row. Di sini kita akan dijelaskan cara-cara mengetik yang baik dan benar. Di poin 1.1, kita akan dijelaskan posisi tangan kita. Nah, langkah pertama, posisi tangan kita di atas keyboard itu harus tegak. Ya, tinggal di next saja, nanti silakan dibaca. Saya akan jelaskan poin-poinnya saja. Tegak. Kemudian tangan kita, ke-10 jari kita memiliki tugas yang berbeda-beda. Contoh, jari yang kiri, kelingking, itu bertugas menekan huruf A. Kemudian jari manis menekan huruf S. Kemudian jari tengah menekan huruf D, jari telunjuk menekan huruf F. Sedangkan ibu jari, kedua ibu jari kita berfungsi untuk menekan spasi. Yang kanan, telunjuk kanan bertugas menekan huruf J, jari tengah kanan bertugas menekan huruf K, jari manis menekan huruf L, dan kelingking bertugas menekan titik koma. Nah, ini posisi tangan kita. Silakan nanti di next. Nah, di contohnya untuk telunjuk tadi adalah berfungsi untuk menekan huruf J. Selain huruf J, telunjuk kanan juga bertugas menekan huruf U dan huruf N di bawahnya. Ya. Oke, kemudian beberapa tips. Yang pertama, jangan sampai pandangan kita menghadap selain monitor, jadi harus fokus menghadap ke monitor ya. Jangan sampai mengetik tapi menghadapnya ke samping ya, nanti tidak jalan nanti ketikannya. Kemudian pastikan tangan kita setelah menekan ya harus dilepas dan fokus terhadap apa yang kita ketik. Kemudian jangan sampai kita tegang, biasa saja, mengetik itu biasa saja, rileks saja. Ya, dan posisi duduknya juga harus tegak, jangan nunduk dan seterusnya, ya. Oke, itu materi pertama. Kalau sudah selesai di oke. Kemudian materi yang kedua, ya, posisi tangan kita. Ini sudah kita bisa mulai belajar mengetik. Tadi sudah saya jelaskan, kelingking kiri menekan huruf A. Kemudian jari manis kiri menekan huruf S. Jari tengah kiri menekan huruf D. Telunjuk menekan huruf F. Begitu juga dengan jari kanan. Telunjuk kanan menekan huruf J. Jari tengah kanan menekan huruf K. Jari manis menekan huruf L. Dan jari kelingking menekan titik koma. Ya, itu posisinya.
Oke, silakan nanti sebelum mulai mengetik, posisikan tangannya di atas keyboard sesuai dengan fungsi masing-masing. Tangan kanannya juga sama, ya, telunjuk di atas tombol J, kemudian jari tengah kanan di atas tombol K, kemudian jari manis kanan di atas tombol L, dan kelingking kanan di atas tombol titik koma. Oke, kita mulai. Sedangkan untuk ibu jari itu bertugas menekan spasi. Oke, kita mulai. Jadi nanti kalau muncul seperti ini, ya, kita next dulu. Nah, kalau muncul seperti ini, perintahnya adalah tekan A menggunakan jari kelingking kiri. Nah, pada saat di keyboard kita tekan A, maka akan pesannya good. Berarti cara kita menekan huruf A itu sudah benar. Perintahnya berikutnya adalah S, ditekan menggunakan jari manis kiri. Tekan S di keyboard, maka akan muncul penjelasan bagus. Nah, jadi kita ikuti petunjuk yang ada di aplikasi Typing Master. Nah, begitu juga dengan jari kanan kita. Jadi posisi tangan kita di keyboard juga harus sesuai dengan petunjuk yang ada di aplikasi Typing Master. Good. Nah, kalau tekan spasi, spasi ini menggunakan ibu jari. Dan seterusnya. A, S, D, F. Ya. Oke. Nanti hasil dari cara kita mengetik bisa dilihat persentasenya. Nah, di sini tadi kita mencoba mendapatkan persentase 94% akurasi cara kita mengetik. Oke, di next lagi. Nah, di sini sudah mulai latihan. Jadi kalau di sini muncul A, ya, di sini muncul A berarti tekan huruf A menggunakan kelingking kiri. A. Di sini juga muncul A, tekan lagi A menggunakan kelingking kiri sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Begitu spasi, tekan menggunakan ibu jari. S berarti jari manis kiri. S spasi. Spasi. F menggunakan telunjuk, spasi menggunakan ibu jari. JJ spasi, KK spasi, LL spasi, titik koma menggunakan jari kelingking kanan spasi. Terus sampai nanti perintah yang ada di typing masternya selesai. Waktu kita di sini adalah 5 menit untuk menyelesaikan perintah yang ada di sini. Kalau sudah selesai sampai 5 menit, nanti akan kelihatan kecepatan tangan kita berapa persen akurasinya. Dan seterusnya nanti akan muncul hasilnya. Oke. Dan berikutnya sampai dengan tahap lesson ke-1. Pelajari nanti setelah video konferensi ini, nanti silakan adik-adik install Typing Masternya, kemudian pelajari tahap demi tahap, mulai dari lesson 1 sampai dengan nanti lesson yang ke-10, ke-12 di sini ya. Kalau sudah berhasil, baru nanti ikut di bagian tesnya, typing tesnya. Oke, itu materi kita hari ini tentang Typing Master. Silakan nanti adik-adik menginstal di komputer masing-masing, kemudian latihan menggunakan 10 jarinya untuk mengetik. Saya berharap nanti setelah latihan ada perkembangan dari bagaimana cara kita mengetik. Oke, saya kembali ke kelasnya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana menginstal dan mengoperasikan aplikasi Typing Master. Penjelasan saya tadi juga ada di materi pertemuan yang pertama, ya, tentang mengetik 10 jari. Nah, nanti setelah mencoba aplikasi Typing Master sampai dengan lesson ke-12, ya, dicoba dulu semua sampai tahap ke-12 tadi. Tahap ke-12 itu di bagian ini, menekan huruf Z dan X di tahap yang ke-12. Setelah mencoba sampai tahap ke-12, di sini adik-adik nanti wajib menceritakan di forum diskusi. Nah, di sini saya sudah buatkan forum diskusi. Adik-adik wajib menceritakan pengalamannya mengenai Typing Master. Jadi nanti adik-adik silakan buka forum diskusi yang ada di pertemuan pertama. Di sini ada forum diskusi. Ya. Di pertemuan pertama forum diskusi, di sini penjelasan mengenai Typing Master tadi, silakan dibuka. Ya. Kemudian jelaskan pengalaman adik-adik menggunakan aplikasi Typing Master. Nah, jadi setelah mencoba beberapa kali, berikan pendapat Anda, posisi jari yang baik dan benar saat mengetik, dan sampaikan juga apakah ada peningkatan atau tidak terhadap kemampuan mengetik Anda. Ceritakan pengalamannya tadi dengan mengklik tanggapi yang ada di sebelah kanan. Klik tanggapi, ya. Kemudian sampaikan kesan atau tanggapan Anda menggunakan aplikasi mengetik 10 jari. Tapi ingat, dicoba dulu sampai dengan lesson ke-12. Setelah dicoba sampai lesson ke-12, baru berikan tanggapan. Caranya saya ulang, untuk memberikan tanggapan di forum diskusi, masuk ke kelas KKPI, di pertemuan 1 ada diskusi, kemudian buka diskusi yang sudah saya buka di sini, diklik Typing Master, kemudian berikan tanggapan dengan cara klik tanggapi. Ceritakan pengalaman Anda di sini. Misalnya kemampuan mengetik saya sudah meningkat berapa persen dan seterusnya. Nah, jika adik-adik ingin bertanya, kalau ingin bertanya, klik tombol tambah topik diskusi baru. Jadi kalau ingin bertanya mengenai aplikasi mengetik 10 jari, silakan klik tombol tambah topik baru. Buat pertanyaannya apa? Ya, misalnya pertanyaannya, kenapa aplikasi Typing Master tidak bisa diinstal? Nah, itu pertanyaannya taruh di bawah juga. Ya. Tidak bisa diinstal di laptop saya. Misalnya, ini contoh pertanyaan. Nah, sampaikan pertanyaannya, kemudian nanti klik post ke forum. Begitu klik post to forum, nanti akan muncul seperti ini, pertanyaan yang tadi. Teman-temannya yang lain juga bisa membaca apa yang ditanyakan, juga bisa menanggapi, bisa membalas pertanyaan dari adik-adik yang lain. Oke, jadi forum diskusi ini nanti kita gunakan untuk saling tanya jawab, berdiskusi antar mahasiswa maupun antar dosen, baik dosen yang ada di UTM maupun Bapak Ibu dosen yang ada di UCB atau di STIBA dan di STKIP. Oke, itu sistem perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan, khususnya di pertemuan 1 ini.
Jadi di pertemuan pertama ada tugasnya yaitu download aplikasi Typing Master. Setelah ngedownload, kemudian coba mengetik 10 jari dari lesson 1 sampai lesson 12. Kemudian diskusikan permasalahan, pengalaman yang dialami selama mengetik 10 jari. Oke, itu penjelasan untuk saya untuk materi pertama mengenai mengetik 10 jari. Penjelasan saya singkat, ya. Mungkin ilmu yang didapat dari penjelasan saya tidak banyak, tapi saya berharap nanti setelah video conference ini adik-adik langsung mencoba mempelajari, cari referensi-referensi yang lain di internet sangat banyak selain referensi-referensi yang saya berikan. Oke, itu saja penjelasan saya hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nanti kita diskusikan sama-sama. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Pagi Pak Karya. Ya, silakan Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak untuk materi hari ini. Ya. Mengenai Typing Master ini, ada beberapa yang tadi saya ikuti dan mereka juga memang saya sudah kasih sedikit pengantar. Ya, namun kesulitan yang ada karena mereka ini semua rata-rata mahasiswa baru Pak. Iya, siap. Jadi mereka memang belum terencana untuk memiliki PC tersendiri. Oh, siap. Jadi untuk latihannya nanti kami arahkan ke lab komputer nanti. Siap Pak, siap. Boleh Pak, boleh. Ya. Jadi untuk labnya juga kebetulan kita lagi ada ujian kompetensi sementara digunakan. Nanti saya akan arahkan untuk dijadwalkan untuk mereka sehingga mereka bisa latihan dan memperoleh nilai. Siap Pak, siap. Oke Pak, mungkin strateginya untuk latihan mereka mungkin sementara gitu aja Pak. Siap. Boleh Pak, boleh. Jadi nanti setelah ini adik-adik bisa mencoba di lab. Bila perlu Pak, biarkan adik-adik yang menginstal sendiri Typing Master-nya. Siap. Biar mereka juga bisa paham cara nginstal nanti kalau udah punya laptop sendiri atau PC sendiri. Ya, kemudian dicoba. Setelah mencoba sampai lesson ke-12, saya berharap nanti sampaikan pengalamannya menggunakan mengetik 10 jari. Saya wajibkan ya untuk menyampaikan di forum diskusi. Siap. Seperti itu Pak. Oke. Ada lagi mungkin Pak yang perlu disampaikan ke adik-adik nih? Mungkin saya rasa itu saja untuk materi hari ini ya. Cukup sudah sangat jelas untuk. Siap Pak, siap. Jadi kita pelan-pelan Pak, karena adik-adik juga baru mahasiswa baru, jadi kita pelan-pelan sambil kita pandu pelan-pelan juga gitu. Oke. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Karya. Mungkin dari adik-adik kalau ada yang mau disampaikan, mungkin malu kalau lewat Zoom, boleh lewat forum diskusi. Ya, kalau ngetik tanpa bersuara biasanya lebih garang pertanyaannya Pak. Iya, betul. Boleh, silakan nanti adik-adik sampaikan ke forum diskusi. Boleh menyampaikan pertanyaan lewat forum diskusi atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, dan saya wajibkan untuk menyampaikan pendapat atau kesan menggunakan aplikasi mengetik 10 jari. Tidak harus hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa kapanpun sebelum pertemuan kedua kita aktifkan. Ya. Seperti itu Pak. Oke, kalau tidak ada untuk materi pertama, saya masih menunggu pertanyaan dari adik-adik. Tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, dan seterusnya. Nah, sebelum saya tutup untuk Zoom meeting hari ini, untuk minggu depan,
materi kita sudah masuk ke aplikasi pengolah kata, ya. Perangkat lunak pengolah kata, modulnya sudah ada. Mungkin di halaman adik-adik belum muncul karena ini masih saya sembunyikan, saya hidden. Materi akan saya buka setiap minggu. Jadi minggu pertama yang saya buka hanya mengetik 10 jari. Minggu kedua nanti hanya pertemuan kedua saja. Dan seterusnya. Biar tidak terlalu banyak yang dilihat oleh mahasiswa. Jadi minggu depan siap-siap menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Silakan nanti download modulnya. Mungkin saya buka hari Senin atau hari Selasa untuk pertemuan yang keduanya. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan dari adik-adik, mahasiswa khususnya, saya tunggu di forum diskusi. Dan saya tunggu juga pendapat atau pengalaman dari menggunakan aplikasi Typing Master. Sekian untuk hari ini. Saya sampaikan selamat pagi. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang kedua minggu depan. Oh ya, sebelum saya akhiri, jadi, aduh, saya tutup screen-nya. Sebelum, bentar, saya share ulang. Jadi adik-adik boleh mengakses learning kapanpun adik-adik mau. Dimanapun. Mau di kampus, mau di rumah, mau dimanapun silakan. Kapanpun boleh dibuka, boleh dikerjakan tugas-tugas yang ada di sini, silakan. Tetapi wajib membuka learning sesuai jadwal kuliah. Ini yang perlu dicatat adik-adik ya. Wajib membuka learning sesuai jadwal kuliah. Jadwal kuliah kita kan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9.40-an. Jadi wajib dibuka di jam itu. Kapanpun, jam 8 dari jam 8 sampai jam 9.40. Kenapa saya wajibkan? Karena sistem akan otomatis mengabsen adik-adik saat adik-adik masuk di kelas KKPI ini. Jadi begitu buka login, kemudian buka kelas KKPI, kemudian mendownload materi atau menyampaikan pendapat atau diskusi atau menyampaikan pertanyaan, otomatis akan terabsen. Adik-adik bisa melihat kehadirannya nanti di sebelah kiri. Di sini ada auto attendance di bagian report. Kalau sekarang saya buka siapa saja yang hadir. Nah, saat ini yang sudah membuka learning sesuai dengan jadwal itu Lucia. Baru Lucia saja kalau saya lihat di sini. Oh, ini ada juga. Maria juga hadir. Yang lainnya sepertinya belum pernah membuka learning hari ini. Jadi ada hanya 2 orang yang sudah membuka learning hari ini, Lucia sama Maria Siltin. Ya. N ini berarti tidak pernah buka sama sekali. Nanti kalau di sini L itu berarti terlambat. Nah, untuk nilai kehadirannya ya sudah saya atur di sini. Jika hadir tepat waktu itu poinnya 2. Kalau terlambat poinnya 1. Nah, jadi untuk hari ini saya bisa maklumi karena belum saya jelaskan. Ya, jadi sekali lagi adik-adik wajib membuka kelas learning dan melakukan aktivitas. Bukan hanya sekedar membuka, tapi melakukan aktivitas. Bisa download materi, bisa menyampaikan pertanyaan di forum diskusi, bisa mengomentari pertanyaan teman-temannya di forum diskusi, dan seterusnya. Maka secara otomatis nanti akan terabsen. Itu yang perlu saya sampaikan, biar tidak salah persepsi nanti, oh, tidak perlu buka learning, karena tidak ada pengaruhnya dalam nilai. Enggak. Semakin aktif adik-adik, nanti semakin bagus nilainya. Nah, kemudian di sini ada perankingan tingkat keaktifan adik-adik. Nah, ini Angel sangat aktif. Ya.
mengakses learning. Mengaksesnya kapan saja silahkan, tapi wajib membuka learning di hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9.40-an. Itu yang kedua yang perlu saya jelaskan. Yang ketiga, adik-adik juga bisa melihat progresnya di completion progress di halaman learning. Ada di scroll aja ke bawah. Nanti kalau buka pakai HP itu di bawah tempatnya. Bisa disorot di sini. Soal pretest kalau berwarna biru itu berarti belum dikerjakan. Kemudian kalau berwarna hijau berarti sudah dikerjakan. Sudah di-download. Rencana pembelajaran warna hijau berarti itu sudah di-download oleh mahasiswa A. Saya bisa melihat nanti mahasiswa siapa saja yang sudah download rencana pembelajaran. Mahasiswa siapa saja yang sudah mendownload aplikasi Typing Master. Saya bisa lihat nanti. Kemudian mahasiswa siapa saja yang sudah berdiskusi, yang sudah memberi tanggapan, nanti saya bisa lihat. Jadi untuk forum diskusi yang ini baru akan berwarna hijau di sini, dianggap komplit jika sudah menyampaikan pendapatnya atau sudah memberikan tanggapan atau sudah memberikan pertanyaan, bisa salah satu, di forum diskusi. Kalau belum menyampaikan pertanyaan, dianggap belum menyelesaikan atau belum dianggap belum menyelesaikan di sini. Nah, itu poin-poin penting yang harus dikerjakan mahasiswa di learning. Oke, itu aja tambahan materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan akhiri, kita akan tutup. Saya tunggu. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Yusril Yusuf Ismail dari Setiba Mentari Kupang. Siap, Yusril, silakan. Di dalam e-learning saya, Pak, tidak ada mata kuliah keterampilan komputer dan pengelolaan informasi, Pak. Di dalam learningnya tidak ada mata kuliah keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Baik, adik Yusril, prodi apa? Sastra Inggris, Pak. Sastra Inggris dari? Setiba Mentari Kupang. Oh, Setiba Mentari Kupang. Oh iya, sorry. Sebentar. Sepertinya belum di-enroll. Ya, tunggu deh ya. Saya akan enrollkan. Nanti setelah ini nanti dicoba kembali. Iya, Pak. Sepertinya saya lupa mengenroll untuk mahasiswa Setiba Mentari Kupang. Ada 10 orang, ada salah. Ya, sebentar Pak. ya, sebentar saya enrollkan. Nanti setelah ini baru di-refresh, dicoba kembali ya. Ya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau malu bertanya lewat video conference, saya tunggu pertanyaannya lewat forum diskusi. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk hari ini sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas-tugas di kelas daring. Tetap semangat. Ya, karena sistem pembelajaran kita daring, tugas yang ada di kelas daring itu bisa dikerjakan kapanpun. Jam berapapun, dimanapun. Cuma untuk absensi kehadiran, wajib membuka di hari Sabtu jam 8 sampai jam 9.40. Seperti itu adik-adik ya. Bukan dari jam 8 dibuka terus ditunggu sampai jam 9.40, enggak. Yang penting jam 8 dibuka, lakukan aktivitas, misalnya berikan pertanyaan, berikan tanggapan, berikan komentar. Begitu sudah, tutup aja, tinggalkan. Enggak apa-apa. Nanti dibuka kembali di lain waktu. Tidak harus ditunggu sampai jam 9.40. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini sampai di sini. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali di hari Sabtu depan ya, di pertemuan yang kedua. Terima kasih sudah hadir dan sekian ya.
Silakan boleh. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.